Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mendekati akhir siklus apa yang harus dilakukan oleh para investor. Jadi video ini saya buat supaya teman-teman ini tidak salah kaprah dalam melihat market kripto. Juga teman-teman memiliki mindset yang realistis dan mengetahui kita ini sekarang ada di mana dan juga keadaan makro, keadaan dunia ini seperti apa. Karena sama juga teman-teman, seperti profesi-profesi lain, kita trader, investor di market itu juga harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan berdasarkan data, fakta, dan juga angka yang terbarukan. Jadi di sini saya bukan seorang penasihat keuangan, tapi saya hanya membagikan ya data, fakta, dan angka melalui versi saya pribadi, yang mana saya berharap itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman harus paham bahwa crypto market atau pasar kripto itu selalu bergerak sesuai dengan siklus. Mungkin di luar sana sedikit sekali orang-orang yang saya bilang ya punya kepentingan tapi menjelaskan hal ini. Mereka ini selalu memiliki mindset, selalu memiliki pemikiran, selalu memiliki angan-angan yang disampaikan ini dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Namun ya kita di sini menyampaikan dengan realistis bahwa di kripto itu ada masa-masa indah atau bull market atau keadaan di mana semua harga ini mengalami kenaikan. Ada juga fase di mana harga-harga ini cenderung mengalami yang namanya penurunan. Itu disebut juga dengan crypto winter atau bear market. Karena 3 tahun terakhir ini kita mengalami yang namanya siklus kenaikan atau bull market sehingga setiap dip, setiap koreksi itu harganya akan selalu naik lagi. Tapi nanti ketika fase bear market ya, ketika harga itu mengalami koreksi, itu akan terus mengalami koreksi lagi meskipun dia mengalami kenaikan yang kecil. Karena market kripto, teman-teman, itu bergerak sesuai dengan siklus atau market yang sangat cyclical. Nah, kalau kita melihat ya, ini data dari Caleb and Brown, teman-teman bisa melihat nih di sini bahwa crypto market itu nggak selalu naik terus, tapi ada fase yang di sini kita ngomong merah, yaitu adalah fase penurunan. Jadi kalau menurut data ya dari Caleb and Brown, ini dia membagi 4 ya fase di kripto. Ada akumulasi, ada growth, ada bubble, ada crash juga. Nah, di sini ya fase-fase growth itu selalu diikuti dengan bubble atau fase di mana harga ini mengalami kenaikan yang signifikan atau kenaikan yang parabolik. Kemudian sesuatu yang naik secara tinggi itu selalu diikuti dengan penurunan yang sangat signifikan. Di sini saya bikin video, saya nggak mau teman-teman ini terjebak dalam suatu tren yang salah alias membeli aset ya, atau Bitcoin ketika dia udah mendekati bubble dan bubble-nya akan crash atau bubble-nya akan pecah. Kita lihat di sini, asetnya itu bisa turun 87%, 84%, dan yang terakhir di bear market 2021-2022, harga Bitcoin itu drop 77%. Jadi kalau teman-teman di sini punya duit 100 juta, terus teman-teman masuk Bitcoin, duitnya ini ya, ini tinggal 23 juta ya, atau teman-teman kalau benar-benar beli di pucuk ya, pakai semua duitnya, langsung masuk satu entry, itu teman-teman akan mengalami penurunan ya, aset yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat ya di sini patternnya, setiap kali ya ada fase growth ya warnanya hijau, itu selalu diikuti dengan bubble, harga mengalami kenaikan. Sama juga ya seperti di tahun 2020 ya, growth kemudian 21 signifikan kenaikannya dalam fase bubble. Cuman fase bubble-nya ini makin lama makin mengecil juga. Dan sekarang kita melihat di 2025 sekarang ini harusnya kita udah masuk yang di sini nih ya, OTW dengan potensi bubble. Tapi ingat ya teman-teman, potensi bubble itu selalu diikuti dengan potensi crash. Sehingga mendekati puncak siklus atau mungkin ya harga ini bisa mengalami crash di suatu titik di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Apa yang dilakukan oleh para investor atau apa yang harus dilakukan oleh para investor? Pertama, teman-teman harus memiliki mindset yang realistis. Apa itu artinya mindset yang realistis? Gak ada orang yang tiba-tiba masuk kripto itu terus menjadi kaya raya. Itu kalau gitu ya, semua orang mau langsung masuk. Cuman teman-teman harus paham bahwa kripto ini masuk ke dalam 5 industri yang akan bersinar selama 10-20 tahun ke depan. Kita ngomongin artificial intelligence, kita ngomongin crypto blockchain, terus kita ngomongin biotech, dan juga teknologi-teknologi terbarukan lain. Sektor kripto ini menurut saya adalah sektor yang mana kita bisa akses ya.
kita bisa belajar. Kalau artificial intelligence, kemudian biotech, space exploration, itu satu memang secara teknis itu jauh lebih sulit teman-teman. Dan juga barrier to entry atau teman-teman kalau mau punya exposure misalkan di space exploration, itu membutuhkan modal yang luar biasa gede. Dan sekarang teman-teman kalau mau punya exposure di crypto, ya misalkan mau beli Bitcoin aja bahkan bisa ya dengan 10.000 aja ya kalau pakai platform kita yaitu adalah Flock. Jadi barrier to entry-nya di crypto ini menurut saya hampir nggak ada. Cuman karena memang orang bisa masuk secara gampang di sini, bukan berarti di sininya itu juga gampang. Saya selalu oke buat teman-teman yang mau fokus crypto, tapi saya selalu larang teman-teman yang mau full time crypto. Jadi jangan sampai kamu mau keluar pekerjaan terus ngejar gains-nya crypto, itu yang ada kamu hanya akan mengejar kefanaan atau mengejar kehancuran. Jadi kita harus memiliki mindset yang realistis. Apalagi di sini teman-teman yang udah ngikutin kita dari tahun 2022, dari tahun 2023 dan udah membeli Bitcoin ya dalam jumlah yang oke, pasti saya yakin sekarang kalian udah cuan ratusan persen. Pasti lebih dari 600%. Itu nggak ada salahnya ya kita melakukan yang namanya rebalancing atau kita menata kembali ya portofolio aset yang kita miliki. Saya di sini nggak bilang teman-teman, oke saya harus jual semuanya Bitcoin. Cuman ada suatu porsi ya di mana kita bisa mengatur berapa banyak sih kripto yang ada di portofolio kita, di duit kita. Kalau kita ngerasa udah kebanyakan dan kita udah grow-nya udah signifikan, udah ratusan persen, nggak ada salahnya ya melakukan yang namanya rebalancing. Itulah mengapa kita masuk ke poin yang nomor 2 adalah untuk investor pemula itu oke untuk melakukan dollar cost average atau DCA. Sementara mereka yang baru masuk itu haram hukumnya untuk melakukan lump sum. Apa itu DCA, apa itu lump sum, kita akan jelaskan. Nah, jadi teman-teman, kita ini ada di tahun ketiga di bull market. Secara market coding, ya, secara market structure dan data, kita itu selalu memiliki pola seperti ini ya, 3 tahun hijau, 1 tahun merah, 3 tahun hijau, 1 tahun merah. Dan kita ya, ini memasuki tahun ketiga. Saya nggak mau teman-teman ini membeli kripto benar-benar di pucuk ketika kita mau memasuki bear market. Yang ada ya ada potensi drawdown sesuai dengan siklus-siklus sebelumnya 70-80% sampai 90%. Saya nggak bilang akan ada bear market dan juga aset turun 90% ya, tapi sesuai data sebelumnya crypto winter itu selalu ada. Mungkin ya nanti ketika adopsi udah tinggi ya kita berharapnya penurunan itu tidak sesignifikan itu. Tapi balik lagi teman-teman, selalu ada koreksi di market, selalu ada drawdown yang luar biasa gede. Yang mana saya nggak mau teman-teman ini masuk ke dalam waktu yang mana harga ini mau mengalami yang namanya drawdown. Saya nggak mau teman-teman melihat ya asetnya mengalami penurunan nilai. Dan untuk teman-teman yang baru masuk sekarang, saya bilang haram ya hukumnya untuk lump sum. Apa artinya lump sum? Lump sum ini teman-teman masuk dalam satu waktu aja. Misalkan punya duit 100 juta nih. Oke, kripto katanya mau naik sampai akhir tahun. Ya udahlah saya beli kripto sekarang dengan duit saya 100 juta. Gak ada jaminan ini bakal naik lagi sampai akhir tahun karena kita udah masuki fase ya bubble atau fase tahun ketiga. Sementara kita bisa melakukan yang namanya DCA atau dollar cost average dengan masuk secara bertahap perlahan, cuman ya kita harus memiliki mindset jangka panjang. Kalau teman-teman ngikutin live stream kita udah jelasin ya sesuai dengan data yang ada waktu itu dan kita sangat percaya diri untuk bilang bahwa bottom Bitcoin ya saat itu di 76.000. Kita melakukan pembelian dan kalau teman-teman beli ya Bitcoin dari 76.000 ke 110.000 ini udah naik lebih dari 50%. Bayangkan teman-teman, kalau itu teman-teman melakukan lump sum yang strateginya punya duit 100 juta, sekarang udah jadi 150-an juta ya. Jadi nggak ada salahnya ya untuk melakukan yang namanya take profit. Jadi lump sum itu ya, ini seperti ini. Bahayanya kalau teman-teman masuk di akhir tahun ini ya atau mendekati tahun-tahun ini dengan semua duit yang teman-teman miliki, berharap naik sampai tahun 2025, namun di sini misalkan terjadi koreksi signifikan, 50%, 70%. Duit teman-teman bisa aja tinggal 50 juta, tinggal 30 juta. Dan saya nggak mau itu terjadi ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus menghindari ya metode lump sum ini ketika market ini udah mendekati pucuk seperti saat ini. Dan Bitcoin ini memang bisa kita hold sampai siklus selanjutnya. Tapi kalau kita bisa ngetrim beberapa posisi kita dan membeli ya nanti ketika harga melakukan koreksi, yaitu kita bisa melipat gandakan jumlah Bitcoin yang kita miliki. Namun
ini nggak bisa teman-teman terapkan dengan altcoin. Mengapa? Karena hampir semua altcoin itu selalu berubah komposisinya di setiap siklus. Jadi yang top 10 sekarang itu nggak mungkin jadi top 10 lagi di siklus selanjutnya. Hampir tidak mungkin. Itulah mengapa saya ngomong kalau sampai akhir tahun ini ya, teman-teman posisi altcoinnya lebih baik di take profit semuanya. Kecuali ya itu Bitcoin ya. Kalau Bitcoin tuh nggak apa-apa. Tapi kalau altcoin lain, not financial advice, tapi saya rasa mengurangi exposure di altcoin itu bisa menjadi cara ya yang bisa kita lakukan. Nah, timbul pertanyaan, ketika saya baru tahu kripto sekarang ya, baru lihat nih Bitcoin di video ini atau misalkan ketika kita melakukan live stream. Gimana sih caranya saya ini pengen punya exposure di kripto tapi saya pengen aman ya, teman-teman bisa menerapkan yang namanya metode dollar cost average. Jadi dollar cost average itu metode di mana teman-teman masuk Bitcoin ini mencicil. Ya anggap aja seperti tabungan. Misalkan teman-teman punya 100 juta, nggak teman-teman masukkan saat ini juga 100 juta. Tapi mungkin sekarang beli 10 juta ya, bulan depan 10 juta lagi, 10 juta lagi. Sehingga kita bisa membangun harga beli rata-rata yang bagus ya, dan kita nggak akan terkena yang namanya potensi drawdown kalau kita melakukan lump sum. Di beberapa platform yaitu memang ada ya fitur DCA otomatis di mana kita bisa alokasiin ya duit kita, dana kita, dan dia akan melakukan pembelian secara otomatis. Dan oke-nya ya DCA berbeda dengan lump sum yang mengharuskan teman-teman ini memiliki timing masuk dan keluar yang sempurna. DCA ini bisa aja kita kayak Bitcoin ya, anggap aja seperti cash dengan ya kita misalkan nih ya, ini dari DCA BTC, ini adalah kalkulatornya. Kalau kita beli $1.000 setiap bulan ya selama 2 tahun dengan total investasi 24.000, ya kita dapat gain 198% dan nilainya ini naik sampai 71.000 US dollar. Jadi DCA ini solusi buat teman-teman yang baru masuk kripto di tahun ini atau baru tahu Bitcoin sekarang. Tapi teman-teman harus punya mindset jangka panjang ya, setiap ada rezeki ya, atau ada uang yang sisa, itu bisa menerapkan strategi di DCA ya. Kalau kamu baru tahu kripto sekarang, kalau kamu mau lump sum, saya bilang itu hukumnya haram ya. Mau masuk sekarang ya atau 2 bulan lagi dengan semua duit yang dimiliki, hati-hati ya dengan potensi adanya perubahan musim ya, dari musim panas ke musim hujan. Saya nggak mau kamu keluar rumah nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan terus kehujanan ya. Saya nggak mau kamu sakit. Jadi kamu harus tahu ya bahwa ada musim yang mungkin dan bisa berganti. Ketiga adalah pelajari potensi trading dua arah. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa ketika market turun atau memasuki bear market, teman-teman tetap bisa memperoleh keuntungan di market derivatif. Yaitu teman-teman bisa ambil bukan hanya posisi buy atau pembelian atau long kita ngomongnya di derivatif market, tapi teman-teman bisa mengambil posisi sell short. Dimana ketika teman-teman ambil posisi sell short, ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan ketika harga dari Bitcoin atau harga aset-aset kripto lain ini mengalami penurunan. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan derivatif market, teman-teman harus memiliki knowledge yang oke, pengetahuan gimana sih caranya trading dua arah, kemudian tetap dapat cuan di bear market. Ya ini teman-teman bisa ya menjadi member dari Akademi Kripto, dan di sini kita ajari ya nggak hanya mengenai blockchain teknologi, crypto investing atau live class, tapi teman-teman juga bisa memperoleh ya berbagai modul mengenai crypto trading di sini. Di sini kita akan jelaskan nih ke teman-teman gimana sih caranya melakukan entry, gimana trading di DEX, gimana trading dua arah, yang mana kita juga ajarin juga ya tentang mind management ya, memanajemen psikologis teman-teman, dan semua teknik yang mana kalau teman-teman habisin ya modulnya ini bisa sampai berbulan-bulan ya. Jadi sangat lengkap ya pembelajaran di Akademi Kripto. Kita pun juga memberikan insight, memberikan informasi mengenai potensi trading dua arah berdasarkan outlook yang saya berikan dan juga Bro Timothy berikan ketika teman-teman menjadi member di Akademi Kripto. Jadi nggak ada salahnya ya teman-teman berinvestasi pada pendidikan, karena marketnya ini OTW menjadi lebih sulit lagi. Jadi teman-teman harus membekali diri kalian dengan pembelajaran, harus membekali diri kalian dengan pengetahuan supaya teman-teman bisa menavigasi ketika keadaan market nanti menjadi sulit dan butuh expertise untuk bisa memperoleh keuntungan di market kripto. Atau juga teman-teman bisa gabung ke komunitas gratis kita. Di bawah setiap hari saya pribadi nulis banyak hal ya tentang kondisi market, tentang apa yang harus teman-teman lakukan, dan ya semoga ya berbagai edukasi tersebut bisa membantu teman-teman untuk bisa memperoleh cuan mandiri di market kripto. Terakhir, teman-teman harus memiliki mindset hari ke hari. Artinya apa? Teman-teman, saya tidak menyarankan kalian untuk buy and hold altcoin dan tidak melakukan take profit sama sekali. Karena lebih baik
take profit daripada take picture. Kamu seyakin-yakinnya apapun lah dengan BAX atau dengan altcoin yang kamu hold, kamu harus paham bahwa setiap kali bear market terjadi itu akan minus lebih dari 90%. Dan untuk bisa kembali ke harga yang lebih tinggi itu butuh kenaikan ya lebih dari 10 kali lipat. Jadi nggak ada salahnya teman-teman memiliki mindset hari ke hari. Ketika beli altcoin udah cuan 200-300%, nggak ada salahnya ya menerapkan moonback strategi, dan nanti di akhir siklus itu teman-teman bisa realisasikan keuntungannya semua. Mengapa? Karena di OTW waktu-waktu yang sulit ya, apalagi waktu nanti yang lebih sulit di crypto winter, teman-teman akan sangat mensyukuri keuntungan 30-40%. Yang mana biasanya ini kalau bull market ya naiknya itu ribuan kali lipat, sekarang teman-teman akan mengapresiasi keuntungan 30-40%. Saya udah 2 kali melewati bear market, saya tahu gimana sulitnya ya memperoleh cuan ketika bear market. Itu mengapa saya meningkatkan ya kemampuan saya dan juga saya melindungi ya diri saya dengan pendidikan ya, karena ketika bear market teman-teman harus bisa survive, harus bisa bertahan, memiliki mindset hari ke hari, dan selalu bersyukur ya dengan profit yang didapatkan. Lebih baik profit sedikit daripada teman-teman mengalami rugi. Karena ketika bear market saya hanya bertahan ya, bertahan dan bertahan. Dan nanti ya ketika mau ya transisi lagi ke fase bull market, saya akan menjadi lebih agresif dan saya tidak kehilangan uang, bahkan net asset value saya ya, atau NAV-nya atau portofolio lah ngomong, itu setiap bull market itu naiknya signifikan sekali. Tapi ketika bear market memang nggak sesignifikan ketika bull market, tapi saya nggak pernah mengalami rugi bahkan ketika bear market. Jadi portofolio saya di bear market 2022 itu naik 40%. Kenapa ya? Karena saya manfaatkan potensi trading dua arah. Saya juga masih dig into Transes ya, waktu itu membeli berbagai meme coin yang ada ketika bear market. Banyak sekali opportunity yang bisa dimanfaatkan. 3, saya juga swing long ya, buy spot ke beberapa micro cap altcoin karena masih ada potensi-potensi kenaikan bahkan itu ketika di bear market. Memang memilihnya jauh lebih sulit. Jadi ketika bear market 2022, porto saya itu tidak drop tapi malah naik 40%. Ya memang drop kenaikan persennya kalau dibandingkan bull market sebelumnya, yang mana saya naiknya ribuan persen ya, karena 2021 COVID 30 juta jadi miliaran. Ketika bear market 2022 saya masih gain 40% karena saya short the market, saya juga trading harian ya, saya swing long beberapa low caps, dan juga saya trading di meme coin di 2022. Saya masih ya melindungi aset saya, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Jadi kita punya mindset hari ke hari ya, yang mana biasanya bull market gainnya ratusan persen, bersyukurlah dengan gain puluhan persen nanti ketika bear market atau ketika crypto winter. Jadi itu ya video yang bisa saya jelaskan mengenai keadaan market saat ini, mengenai apa yang harus teman-teman lakukan mendekati puncak ya siklus market kripto, yang mana harusnya ya sesuai dengan siklus-siklus sebelumnya ini 500 hari ya setelah halving. Cuman di market kita nggak ada yang tahu ya, kita bisa melindungi diri kita dari ketidaktahuan dengan menerapkan money management yang baik. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.